Apa itu data entry ya? Mungkin teman-teman juga sudah familiar terkait dengan data, big data, bahkan seperti filosofi, bukan filosofi ya, seperti sebuah quotes terbaru gitu. Jadi data itu adalah the new oil, ya kan? Data is the new oil. Siapa yang memegang data itu akan bisa menguasai atau bisa menjadi expert gitu di bidangnya, apalagi bisnis gitu. Jadi semua kan digital marketing juga membutuhkan data, kemudian seorang back end, seorang programmer itu juga membutuhkan data, kemudian seorang akuntan, seorang bahkan virtual assistant, ya itu sangat-sangat relate dengan data. Bahkan UX ya UX design atau website developer itu juga menggunakan data sebagai fondasi ataupun kita bisa mengetahui core bisnisnya gitu dan kita bisa mengetahui market segmentation, ya kan, dan segala informasi yang berkaitan dengan company, yang berkaitan dengan user atau customer yang akan dituju. Nah, di situ fungsinya data adalah sebagai bisa menjadi elaborasi antara user dan company untuk membangun sebuah engagement. Nah, kalau menurut The Balance Career, profesi data entry ini meliputi banyak pekerjaan ya, mulai dari pemrosesan data elektronik, pengetikan, pengolahan data, dan transkrip. Menurut Indeed, data entry mungkin menjadi sebuah pekerjaan clerical ataupun apa ya, straightforward ya, daily routine lah, gitu, yang melibatkan penggunaan berbagai proses seperti mengetik dan merekam suara, lalu memasukkan datanya ke dalam komputer. Nah, dari keterangan di atas mungkin kesimpulannya adalah data entry itu pekerjaan untuk memasukkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, berbagai resource, sehingga bisa diolah menjadi sebuah informasi yang bisa dibaca oleh orang awam, ya kan. Jadi kita yang tidak mengetahui company itu bisa langsung mengerti dari informasi yang sudah disajikan. Nah, di dalamnya itu data juga ada yang bersifat rahasia. Jadi mungkin akan selain soft skill, hard skill, kita juga perlu memegang integritas dan etika ketika kita mengerjakan pekerjaan sebagai data entry spesialis. Nah, tujuannya apa gitu kan? Seperti yang sudah saya singgung tadi, big data atau data is the new oil itu merupakan sebuah sebuah apa ya, minyak ya, sebagai minyak baru untuk saat ini. Jadi siapa yang punya data bagus, dia akan berhasil. Nah, keperluannya seperti internet research, product research, market research, data, dokumen informasi, benchmarking atau competitive analysis, kemudian SWOT, strength, weakness, opportunity and threats analysis, dan juga sebagainya, bahkan digital marketing. Nah, secara general, itu mungkin intinya adalah merekam resource data, menjadi suatu informasi dan insight untuk membantu pengambilan keputusan. Decision making-nya ini based on data, yang akan dilakukan oleh klien ataupun perusahaan. Kemudian tujuan khususnya, ini tergantung dengan kepentingan masing-masing dan juga bidang dari klien atau company, seperti meningkatkan traffic website atau memperluas jangkauan user, kemudian melakukan inovasi bisnis atau produk baru yang akan dirilis. Jadi bisa menjadi usability testing itu ibaratnya. Kemudian memperbesar peluang growth produk, kemudian menata dokumen dan informasi agar nah intinya seperti jadi meskipun awalnya kita tidak apa ya, tidak menganggap ini penting, tapi suatu saat one day ketika dibutuhkan kita pusing gitu. Jadi artinya ini sebuah mitigasi juga. Jadi data entry ini tidak hanya kita mengetik ataupun menginput, tapi di situ banyak sekali aspek seperti etika, kemudian tanggung jawab, dan juga antisipasi ketika kita akan membutuhkan atau perlu menyiapkan dari jauh-jauh hari. Dan itu accessible gitu ya. Artinya kita tetap menjaga keamanan serta aksesnya itu bisa terjaga dengan baik. Nah, di sini jenis-jenisnya apa saja gitu. Mungkin dari yang basic, ada plain data entry, kemudian word processor, ada cleaning of data, kemudian formatting and editing, image to text data entry, audio to text, medical transcription atau rekam medis, medical coding. Nah, ini yang rekam medis secara bahasa yang apa ya, medis, tapi bisa disajikan menjadi informasi yang pasien juga mengetahui. Kemudian ada online survey, online data capturing dan entering. Kemudian untuk akuntan ada payroll, data entry operator. Kemudian untuk back end atau programming ada entering data into web page, web based system. Kemudian data entry clears hospital ini juga termasuk di medis, ya.
kemudian ada content writing, kemudian copy and paste text, captioning, proofreading, and copywriting, dan reformatting and correction. Ini semua dari level yang beginner sampai dengan expert itu ada di sini semua. Jadi ini yang dilansir oleh Offshore Business Processing terkait dengan jenis-jenis data entry. Nah, kemudian apa sih basic skill dan ethics yang sangat-sangat penting untuk dimiliki oleh teman-teman atau kita semua yang berminat terjun di dunia data entry spesialis, yaitu yang pertama adalah research. Kita harus memahami bahwa kemampuan riset itu sangat penting untuk kita mengetahui berbagai sumber di internet, baik melalui search engine, sosial media, aplikasi, atau website. Bahkan dokumen dan file tekstual atau soft file itu bisa kita olah menjadi sebuah data informasi yang bisa disajikan dengan baik. Kemudian tech savvy. Ya, untuk saat ini tentu jelas VA atau data entry specialist ataupun segala profesi yang berkaitan dengan IT itu harus kita memiliki kemampuan tech savvy, yaitu kemampuan untuk mengetahui software tools, hardware, dan innovation of modern technologies untuk mensupport the activities as data entry specialist. Kemudian analytics. Setelah kita mengetahui resource-nya dari research, kemudian kita harus memproses, menganalisa, dan memfilter sumber-sumber tersebut untuk disortir dan memilih menjadi sebuah data yang kita gunakan atau tidak gitu. Jadi artinya quality control terkait dengan data-data tersebut itu layak disajikan atau tidak. Kemudian the communication, tentu di saat kita bekerja sebagai data entry specialist, kita harus proaktif komunikasi kepada klien, kepada leader, kepada company, kepada tim kita untuk mengklarifikasi apa saja progres, kemudian apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam data-data tersebut untuk menghindari miscommunication. Kemudian etikanya, ethics-nya, yaitu yang pertama integritas. Tentu saja di semua pekerjaan kita harus memiliki integritas dalam bekerja secara profesional, ya kan. Kemudian kita mengetahui bisa memilah antara data atau informasi yang bisa di-share ke publik atau harus tetap dijaga privasinya. Kemudian adaptif. Pada era saat ini, di zaman disrupsi digital, kita harus bisa mempunyai fast-paced learning, yaitu kecepatan dalam beradaptasi, belajar dalam segala hal. Kita harus bisa juga memecahkan problem sesegera mungkin dengan opsi-opsi solusi yang itu suitable atau pas dengan pekerjaan ataupun problem yang dihadapi. Kemudian responsible, tentu saja kita harus memiliki tanggung jawab moral, tanggung jawab secara pekerjaan itu untuk memastikan bahwa tugas ataupun pekerjaan yang dikerjakan itu sangat-sangat bisa accountable. Kita berani menjadi garda terdepan untuk bertanggung jawab atas segala hal yang kita kerjakan. Dan tentu saja kita harus mereport tugas itu on time, kemudian selalu menjunjung tinggi kejujuran dan integritas. Reliable. Tentu saja ketika kita mereport, kita harus menyajikan data-data yang valid dan juga reliable dari sumber-sumber data yang itu memang bagus ya. Jadi tidak hanya kita menyajikan data secara abstrak, tapi kita juga memfilter, kita mengetahui sumbernya dari yang valid, kemudian sudah teruji, dan websitenya juga tidak scam. Nah, kemudian kita bisa berdiskusi dan dari klien ataupun leader atau company itu bisa berdiskusi dengan baik dengan kita gitu. Dan kita bisa menjawabnya karena kita mengetahui segala sumber proses hingga kita menyajikan data tersebut. Kemudian tools yang kita harus ketahui dan kita bisa dalam menggunakannya saat menjadi data entry specialist. Tentu saja saat ini Google Workspace menjadi salah satu dari banyak tools yang memang sangat dibutuhkan kepada seluruh profesi yang berkaitan dengan IT, digital, termasuk VA, data entry specialist. Itu yakni ada Google Sheets ya untuk memproses data-data secara data alfanumerik. Kemudian Google Docs, kita bisa menyajikan data-data reporting atau mungkin membuat sebuah dokumentasi secara story ataupun sebuah paragraf atau deskripsi. Kemudian Google Forms, penggunaannya yaitu apabila kita mengadakan sebuah survei ataupun kuesioner pada people
orang-orang ataupun pengguna users. Kemudian Google Data Studio ini termasuk yang advance, tool advance untuk menganalisa dari data-data yang kita rangkum atau kita summarize itu menjadi sebuah library yang bisa kita gunakan kembali ke depannya. Ini lebih ke back end. Jadi membantu para programmer di dalam suatu company untuk bisa meningkatkan kinerjanya. Nah, kemudian online cloud storage ada 3 yang utama, yakni Google Drive tentu saja dari rangkaian Google Workspace, kemudian ada Microsoft OneDrive. Ya, yang ini dari Microsoft providernya, kemudian ada Dropbox. Ya, itu kerap digunakan juga. Kemudian Google Workspace lagi ada Google Map, yaitu research tools untuk kita mengeksplor data melalui bisnis ataupun place ataupun tempat. Jadi Google Map ini sangat-sangat support juga ketika kita ingin mendapatkan misalnya data-data phone number, data-data location, data-data titik koordinat, data-data terkait dengan website, dan juga setelahnya itu Google My Business. Di sini Google Features yang memang menyediakan sebuah tempat platform untuk owner untuk menambah data Google di dalam Google Search Engine, dan juga beberapa advanced tools seperti AZ Insight, Kipa, Inventory Lab, Opus Clip ini untuk nantinya apabila teman-teman berminat lagi belajar, ini merupakan sebuah extension yang ada di Google. Nah, opportunities-nya, opportunities platform yang banyak sekali demand terkait dengan data entry specialist ataupun data produk data analis, product research, market research. Itu ada Upwork, yaitu ini number one platform freelance nomor 1 di dunia. Kemudian Fiverr, ini yang kedua. Kemudian ada People per Hours. Kemudian ada Fastwork. Fastwork ini lokal ya, Indonesia punya. Kemudian We Work Remotely, ini global. Kemudian ada Remote OK dan Remotive. Serta 1000 Lancer, ini juga legend juga di Indonesia, Indonesia punya. Dan mungkin teman-teman setelah ini bisa eksplorasi terkait dengan 8 ini, atau kalau yang sudah punya akunnya bisa kembali mengasah ataupun memperbaiki portofolio, kemudian menjelajahi apa sih demand terbaru terkait data entry di berbagai platform ini. Nah, kemudian bagaimana cara start portofolio dari data entry ini? Tentu saja kita harus starting the branding ya. Jadi mungkin ibaratnya amunisi sebelum kita bertanding atau berperang, kita harus menyiapkan amunisi kalau di sini project dulu ataupun case study yang bisa kita dapatkan melalui kalau kalau dulu itu kan mungkin kita harus internship dulu atau magang gitu ya sebagai mahasiswa sehingga kita punya portofolio sebelum kita melamar kerja atau apply. Nah, ketika saat ini sudah gigs era ya, jadi sudah deep instruction era, itu kita harus fast paced learning dan kita tidak harus punya ijazah S3, S2 itu baru apply job-job luar, tapi kita yang penting punya portofolio sebagai amunisi yang tajam ketika kita akan menarik hati klien luar gitu. Terutama yang melalui Upwork, Fiverr, People per Hour dan sebagainya tadi. Nah, di sini beberapa konsep yang bisa kita masukkan menjadi sebuah case study. Kalau saya lebih prefer ke Medium, itu dalam bentuk artikel, karena kan dia lebih enak ya. Jadi memang Medium ini kan komunitas ataupun platform yang banyak sekali pembacanya, dan tidak menutup kemungkinan klien-klien itu juga bisa melihat kita di Medium, portofolio kita. Sehingga ada 3 jalurnya, yaitu Medium itu artikel, kemudian Instagram itu dalam bentuk bisa Reels, kemudian bisa microblog ya, microblog atau carousel, itu jadi sebuah story juga, kita bisa menceritakan dengan baik. Kemudian online platform seperti website, personal website atau blog, atau bisa juga mungkin WA bisnis gitu kalau misal kita ingin memperbanyak lagi gitu kan.
Nah, di situ ada insight research, data management, competitive analysis atau benchmarking suatu company, kemudian product research dan masih banyak lagi. Ya, nah ini seperti ini. Nah, ada juga infografik yang kita bisa cantumkan atau kita post di Instagram. Kemudian ada TikTok juga. Kalau TikTok mungkin video ya, semacam Reels juga itu bisa semakin memperbanyak juga jalur-jalurnya. Mungkin berikut yang menjadi referensi data entry. Mungkin akan saya buka satu ya. Jadi saya ini melampirkan 3 data entry yang dari Medium. Yaitu yang pertama dari Smart Spread, Data Entry Automation Case Study. Kemudian ada Build My Platform, Build My Forms, Case Study Customer Data. Kemudian ada dari Nakma itu Case Study Amazon's Acquisition. Nah, kita buka salah satu ya. Ini menjadi sebuah struktur data entry case study yang cukup baik, cukup langsung apa ya, langsung straight to point. Kita bisa baca dari awal ini. Jadi dia mencantumkan overview dulu. Ya, overview, kemudian ada klien. Jadi siapa yang melakukan pendataan ini, gitu kan? Kemudian ada client profile. Nah, ini juga ada project scope. Kemudian, nah project scope-nya ini jadi the device implant warranty card, sebuah device yang menggaransi implant multiple purpose ya. Nah, kemudian ada key challenge-nya. Key challenge ini bisa diartikan juga sebagai obstacle atau problem atau sebuah isu yang akan dikerjakan. Nah, kemudian di sini Smart Bridge ini memberikan solusi. Gitu. Jadi Smart Bridge ini mungkin skalanya sudah company ya, tapi bisa kita jadikan inspirasi dan referensi untuk menulis sebuah case study yang proper. Apalagi di Medium dalam bentuk artikel yang memang itu langsung straight to point. Kita tidak bertele-tele di overview saja, tapi step-stepnya itu sudah baik ya. Jadi intinya adalah artikel case study ini tidak perlu banyak, tidak perlu favivu yang maksudnya retoris ya, penuh dengan retorika, tapi yang penting itu sesuai dengan design thinking. Ya, maksudnya framework thinking kita dalam memecahkan suatu masalah yang kita tuangkan menjadi sebuah tulisan artikel yang bisa kita sajikan kepada klien ataupun user yang menjadi target market kita. Nah, di sini bisa kita masukkan juga gambar-gambar atau ilustrasi atau mungkin proses cara kita mengerjakan. Nah, di sini solusinya. Nah, kemudian success through modern implementation, jadi memberikan hasil uji juga. Nah, di sini. Seperti itu ya. Jadi mungkin contohnya seperti itu untuk bisa kita jadikan case study di artikel Medium. Nah, setelahnya ini yang dalam bentuk Instagram atau di sosmed ya. Di sosmed saya mungkin akan membuka yang data to visual karena lebih ke data. Sebentar. Oke, jadi teman-teman semakin banyak share gitu. Jadi kita bisa juga semakin luas ya gagasan kita atau mencari mood board ya, ibaratnya kita mencari sebuah referensi yang baik gitu kan. Nah, di sini data-datanya sangat-sangat unik ya di sini, data to visual. Jadi data-data yang mungkin jelimet atau mungkin ini itu bisa disajikan dengan baik ya. Seperti ini, aktivitas was-was ya, kreativitas. Ini source-nya bener ya, The Three B's of Creativity dari David Perel. Kemudian ini mungkin data-data yang bersifat angka atau eksak, itu kan biasanya sangat berat ya. Nah, di sini kita bisa menyajikan dengan baik gitu. Nah, project-project teman misalnya yang belum mendapatkan professional project, itu bisa dari berita atau mungkin dari sosial media juga. Tidak perlu yang dummy ya. Kalau bisa yang real, tapi memang kita berani bertanggung jawab atau pokoknya jangan yang mengandung unsur sara gitu ya. Jangan politik. Yang penting kita berani, kita
menguasai, dan kita paham apa yang kita sajikan. Jadi ketika ada respon atau komentar, kita bisa mengcounter dengan baik gitu. Secara rasional ya, secara nalar gitu. Nggak apa ya, nggak yang ngawur gitu, tapi juga based on data ya kan. Based on data, based on realitas yang nyata. Nah, seperti ini. Ini yang dari Instagram ya. Selanjutnya mungkin saya akan cantumkan atau lampirkan portofolio saya selama berkarir sebagai freelance VA dan data entry specialist serta UX research yang mana itu berkaitan relate juga dengan data. Ya, ini yang pertama itu FBA, Amazon Listing Products. Yang ini intinya adalah kita melisting dari produk-produk sourcing dari Amazon dikonversi menjadi retail, yaitu kita ibaratnya kalau di Indonesia itu kulakan ya. Jadi kita mengambil barang yang akan dijual lagi itu berapa. Nah, ini detail-detailnya seperti ini. Product link, Amazon link, kemudian ada ASIN atau product number, kemudian buy price, sell price, profit, ROI, return of investment, current ranking, kemudian 90 day rankingnya, kategorinya apa, notes promos, promos code, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di bagian tools, itu kita menggunakan Kipa, kemudian Exit Insight, serta Inventory Lab, yang itu berkaitan dengan proses mendapatkan data dan informasi terkait dengan Amazon produk. Seperti ini contohnya. Jadi di Amazon berapa, kemudian ini yang sebelah kanan ini Kipa ya. Jadi kita bisa melihat grafik harga, kemudian proses ataupun histori laku atau tidaknya barang itu di sini. Kemudian setelahnya itu Yellow Page Company Research, ini waktu itu Victory Project ya, dari Aussie, project dari Australia, itu terkait dengan company research. Nah, kita bisa mengkategorikan lawyers atau apapun. Jadi di sini ada drop down ya, teman-teman bisa lihat. Ini ketika diklik, banyak sekali juga ada lawyers, ada communication, ada agensi, ya, ada desain. Nah, ini kita mengumpulkan website, company name, kontak personnya, emailnya, phone number-nya, address, city, state, dan rata-rata memang data ini banyak sekali ya, lebih dari 1.000 atau 2.000 atau 3.000 gitu. Jadi selain kita mendeliver quality, kita juga mendeliver sebuah quantity dengan baik. Nah, ini ketika menjadi UX research di Shopee, TikTok, Tokopedia, dan Lazada, kita data entry-nya melalui apps ya. Jadi melalui data-data aplikasi yang ada itu kita konversi menjadi sebuah data yang bisa dibaca dengan mudah gitu ya. Jadi termasuk juga seperti web scraping ya. Kemudian ini di documentation di Google Docs menjadi sebuah storytelling ya. Jadi kita menceritakan by deskripsi, by gambar. Kemudian ini research NFT project saat itu di Kalos agensi saya. Ini ketika kita ingin mengeksplorasi sebuah project, itu kita harus tahu case suksesnya apa sih gitu kan. Terus information resource-nya dari mana, floor price-nya itu saat itu berapa, website project-nya ada nggak, kemudian Twitter ya. Jadi NFT dulu kan sangat-sangat apa ya, boomingnya di Twitter. Nah, di sini ada juga NFT project list, potensialnya itu apa aja gitu. Nah, ini yang konvensional ya. Jadi output-nya adalah seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Mungkin ini yang bisa dipublish ya, jadi tidak ada yang rahasia. Kemudian untuk saat ini yang project sedang saya kerjakan juga, dan alhamdulillah sudah selesai. Ini yaitu company research terkait dengan sewage treatment plant water. Nah, ini yang dibutuhkan adalah titik koordinat, kemudian ada website, ada phone number, ada LinkedIn, kemudian statusnya operasional, sedang beroperasi, atau close temporary, atau permanently close. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah, ini ada juga yang di PUPR ya, pembebasan tanah. Ya, sudah. Mungkin dari saya cukup sekian, dan jangan lupa kalau teman-teman ingin belajar lebih dalam lagi, saat ini sedang ada early bird ya dari Remote Skill Academy. Langsung aja cekidot kepada admin Remote Skill Academy-nya.
Dan apabila sudah mendaftar, insya Allah kita bisa bertemu lagi pada tanggal 5, 6, 7 Maret 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you banget nih Kak Anong. Pemaparannya detail banget. Dan setelah aku lihat ternyata aku kira tuh awal-awal kayak data entry tuh oh ya lumayan gampang. Tapi makin ke sini aku lihat kayaknya agak susah ya, agak Advance, Mbak. banyak Iya, juga ada gitu. level-levelnya memang. Sama Gitu ya. seperti digital marketing pun juga sih, sosmed, Hmm. ya kan? Iya, pasti aku juga mikir teman-teman di sini mikir juga pasti ada yang lah yang sama nih. Mikirnya awal-awal, oh data entry mungkin kelihatannya gampang. Kayaknya gampang banget tuh kalau misalnya kejebak di aplikasi kayak Upwork atau Fiverr kan banyak banget tuh yang data entry katanya tapi Betul. berujung tidak baik gitu ya. Mungkin teman-teman sekarang mungkin udah lebih terbuka ya data entry itu apa dan mungkin kita bisa langsung aja nih Kak, ke sesi, tanya jawab gitu, karena aku lihat ada beberapa pertanyaan. Mungkin kalau misalkan teman-teman pengen, bertanya juga dipersilahkan, karena sekarang adalah sesinya ya teman-teman ya. Jadi kalau Boleh, misalkan teman-teman monggo. mau bertanya, bisa langsung ditaruh di kolom chat. Nah ini ada satu pertanyaan nih Kak, dari Kak Kristina. Kak kalau ini kita kerjanya online, berarti kita dapat dokumennya by foto aja atau di-scan aja nih? Atau gimana nih Kak, untuk dapetin datanya? Oke, mungkin ini akan saya jawab secara general ya, Mbak. Jadi data-data yang dimaksud Mbak Kristina mungkin, ketika kita online ya itu tergantung dengan klien atau company-nya. Ketika kita diharuskan datang ke tempatnya, mungkin kalau lokal bisa ya, bisa dijangkau. Kalau enggak ya mungkin melalui email atau melalui Google Drive yang itu kita bisa, apa ya, mengkomunikasikan secara secara apa ya, transparan juga, karena kan banyak yang konfidensial ya. Nah, kalau tidak ya kita mencari resource yang ada di, internet, khususnya yang dari website-website yang memang akurat dan valid, dan sesuai biasanya ada brief-nya kalau seperti itu, kalau kita company ataupun klien yang dia memang sudah, apa, bidangnya sudah spesifik, kita biasanya ada list-nya gitu. Kalau enggak kita eksplorasi sendiri. Jadi mungkin kalau seperti itu ya online ya, Mbak. Jadi tidak tidak lalu kita dikirim fisik kertasnya gitu, enggak. Biasanya langsung online dan dari data-data internet yang memang kita cross check juga, sinkronin. Apakah ini benar? Kita konfirmasi dulu. Kalau enggak kan soalnya banyak juga yang mirip ya kan. Misalnya contoh, di bidang kalau luar itu namanya apa ya, biasanya konten kreator ya atau mungkin YouTube, ya YouTube production gitu, yang mencari sebuah AdSense ataupun hal-hal yang memang dia bisa menunjang traffic-nya. Nah, itu jelas nggak mungkin, apa ya, seperti arsip-arsip konvensional kan gitu. Jadi saling sinkron aja, saling mengkonfirmasi bahwa ini dibutuhkan atau tidak gitu. Kecuali kalau klien kita government ya, atau pemerintahan atau instansi. Nah, itu mungkin beda lagi ceritanya, yang mana itu bisa di-share secara terbatas kepada kita dan biasanya akan ada waktu-waktu tertentu juga sih. Jadi tidak selamanya dibuka kepada umum atau kepada kita. Seperti itu, Mbak. Semoga bisa menjawab. Oke, thank you Kak Hanum. Semoga menjawab ya buat teman-teman yang punya jawaban atau pertanyaan atau mungkin eee, bertanya-tanya seputar pertanyaan yang tadi. Nah, terus yang kedua nih, Kak Hanum, ada yang tanya, "Kak, kalau bikin portofolio dengan cara cari data dari luar negeri, kayak Australia tadi yang sempat Kak Hanum Mhm, mention, itu mhm. gimana ya? Apakah mengandalkan Google aja ataukah kita pakai platform lain nih kalau misalkan, nyari data dari luar gitu? Siap, Mungkin cuma siap, siap. Australia aja. Oke, mungkin di sini kan saya udah kasih judul ya, Mbak. Kasih judulnya itu Yellow Pages ya, Yellow Pages Company Research. Nah, Yellow Pages ini bukan hanya judul ya, tapi juga ini nama websitenya, Mbak, ya kan. Jadi mungkin akan saya contohkan websitenya. Jadi Yellow Page. Nah, ini here. Jadi memang seperti apa ya, seperti repository yang dia listing ya, listing. Nah, itu kita contoh lawyers. Tapi memang agak-agak restrict ya. Kalau kita bisa bisa mengaksesnya itu bagus
Karena juga device, oh ya teman-teman, device, internet itu juga harus kita kuasai ya. Jadi ketika kita kena ban atau mungkin nggak bisa akses, itu jangan salahkan kitanya gitu. Tapi mungkin ada internet limitasi dari internetnya atau wifi kita, kemudian device kita belum di on, kemudian di pengaturan di Chrome-nya itu hal-hal basic sih, sebetulnya basic tapi advance kalau kita belum tahu. Nah, di sini teman-teman bisa mungkin cari juga Yellowpacks. Mungkin Mbak Dela bisa bantu share Mbak, yellowpacks.com, yellowpacks.com.au ini. Nah, di sini akan saya jabarkan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada Dwyer Law Group, kemudian Runtown Legal, ini ada website-nya, ada location-nya, kemudian ada service-nya apa saja gitu, jam-jam kerjanya. Nah, di sini bisa kita buka juga, bisa langsung send email. Ini sebuah repository juga, ya, repository yang memang sangat komplit sih kalau menurut saya ya. Khususnya di Australia karena domainnya .com.au. Nah, selain Lawyer juga ada tadi beberapa kategori lain yang bisa dicari oleh teman-teman. Sangat-sangat banyak ya. Jadi seperti search engine juga, tapi listing company ya sudah spesifik dari berbagai bidang. Nah, ini 347 sampai akhir seperti itu. Seperti itu Mbak Dela, semoga bisa menjawab. Jadi websitenya itu ada Oke, di situ. semoga menjawab ya Kak Ismail ya benar namanya. Oke, semoga menjawab ya Kak Ismail. Nah, terus ada lagi, aku ngelihat banyak banget nih pertanyaannya, tapi mungkin kita bakal move forward untuk 2 pertanyaan lagi. Siap. Nah, terus aku tadi juga lihat, Kak, kalau misalkan data entry ini perlu nggak kayak SQL atau Python mungkin? Ini mungkin juga Mantap. pertanyaannya teman-teman gitu ya. Di awal, apakah perlu nih sampai belajar kayak gitu untuk ngerjain data entry, apalagi kalau untuk virtual assistant ya? Iya, iya. Mungkin yang perlu dipelajarin itu web scraping-nya sih, Mbak. Web scraping itu kalau nggak salah pakai Mango ya. MongoDB kalau nggak salah ya. Nah, di sini atau mungkin web scraping. Saya dulu tuh pakainya pernah belajar sih. Nah, ini teman-teman bisa Python ya, mungkin mempelajari basic-basic Python yang bisa dia web scraping. Tapi nggak harus semua sih sebetulnya. Jadi kecuali kalau memang kita berkaitan dengan back end langsung ya. Jadi kita harus mengetahui juga bagian bagian dapurnya ya, ibaratnya dapur dari website tersebut, yang mana informasinya itu sudah ada di situ. Tapi kita harus olah lagi ya, karena itu kan sangat-sangat bahasa komputer ya, bahasa teknis. Kita harus ya sama Beautiful Soup nih, bagus nih. Beautiful Soup, Selenium. Nah ini Beautiful Soup, termasuk Python sih, Python package. Yang ini mungkin beginner friendly ya, dan bahkan expert pun masih pakai ini. Ini sangat-sangat mudah ya. Cukup mudah lah, cukup mudah untuk diimplementasikan Beautiful Soup, dan RAM spesifikasi laptop ini tidak berat ya, 2 GB RAM itu masih bisa, dan penyimpanannya yang 16 atau 64, 16, 32, 64 masih friendly lah. Yang penting laptopnya nggak yang generasi lama ya, mungkin i3 ya, i5 bisa itu. Kurang lebih kayak itu sih Mbak, mungkin ini additional ya, additional tools ya, gitu Mbak. Oke. Nah, terus ada satu pertanyaan lagi nih, Kak. Kalau misalkan, mana tuh tadi ya? Sorry, ini ada banyak banget soalnya. Oke. Ya. Nah, ini dari Kak Bayu. Kak, kalau kita mau jadi data entry dan ngambil jobnya nih, buat berani ngambil job, kira-kira data entry apa ya yang cocok untuk entry level nih, jadi yang baru-baru gitu. Yang cocoknya nih apa? Udis. Siap, siap, siap. Yang cocoknya mungkin ya. Hmm,
kalau teman-teman bisa dapatkan nearby ya, atau lokal dulu Mbak gitu. Itu yang paling mudah sih ya, karena kita berani apapun menguji kemampuan kita. Contohnya misal dengan tetangga ataupun kenalan-kenalan kita, relasi kita, networking kita yang memiliki bisnis ataupun UMKM yang dia membutuhkan data entry terkait kompetitor analisis, ya kan? Ya kita langsung aja kumpulin dari sosmednya, dari websitenya, dari phone number-nya, dari jenis-jenis produknya, sehingga itu kan bisa menjadi suatu acuan atau pedoman dari relasi teman-teman ini yang ingin membangun bisnis yang sama dalam bidang yang sama, kompetitor analisis, SWOT. Nah ini termasuk yang mudah sih ya, tapi pada implementasinya juga agak sulit seperti ini ya. Jadi mungkin jenis-jenis produknya berapa yang terjual gitu kan. Kalau ini shop 4 besar kan, Shopee, kemudian TikTok Shop, Tokopedia, dan Lazada. Nah, setelah itu kita ketahui jumlah yang terjual berapa, rata-rata penjualan berapa. Jadi kita bisa mendata dengan akurat ya dari situ. Jadi teman-teman yang mungkin entry, saya sarankan yang seperti itu dulu gitu. Ataupun dari lokal lah, yang penting lokal. Dan kecuali kalau memang teman-teman sudah berani exposure keluar dan ada rezekinya. Jadi sebenarnya Upwork dan Fiverr ini kan ibaratnya platform yang memang kita ibaratnya menjaring ikan ya, menjaring ikan dan juga kita memancing ikan. Kalau di Upwork kita apply, kita melempar umpan. Kalau di Fiverr itu ikan yang datang atau kain yang datang, gitu kan. Nah, makanya di sini sebetulnya ada faktor luck juga, faktor-faktor yang eksternal di luar kehendak manusia. Tapi itu bisa kita ikhtiarkan, ya kan? Bisa kita usahakan melalui apa? Portofolio. Nah, portofolionya ini kalau bisa dua lah, dua case study atau mungkin yang satu case study, yang satu seperti data-data seperti ini. Bisa juga, jadi kita bisa melampirkan link-link portofolio Google Sheet ataupun Google Docs yang itu menjadi informasi yang legit ya, informasi yang bagus untuk klien kita, yang menarik hatinya. Sehingga kita bisa menjalin kerjasama ataupun apa ya, minimal kita tahu dulu lah, klien tahu dulu kemampuan kita apa. Jadi kita bisa mendeliver ke depan itu dengan lebih advance, lebih lebih dalam lagi, dan kita bisa menawarkan hal-hal yang lain ya. Apalagi teman-teman punya skill-skill tambahan yang relate dengan data entry, seperti misalnya UX ya kan, UX user experience atau mungkin sosmed itu juga bisa masuk ya. Suka nulis juga copywriting itu bisa masuk ya kan. Jadi artinya tidak hanya mengutamakan ya data entry sendiri. Jadi ada penguatnya ya. Ibaratnya kita punya primary, punya secondary skill. Seperti itu yang relate. Iya, Mbak. Kurang lebih seperti itu sih, Mbak. Terima kasih Mas Baik atas Oke, pertanyaan. thank you Kak Hanom. Mungkin Kak Hanom, thank you. Dan nanti mungkin kita di belakang bakal ada Q&A lagi nih Kak Hanom. Siap, Tapi sebelum itu, aku boleh minta tolong untuk share-nya untuk di-unshare dulu siap. ke Aman, stage-nya. Mbak. Terima Oke. kasih. Nah, aku lihat banyak banget juga teman-teman yang udah bertanya-tanya nih. Itu kelas yang dikasih tahu Kak Hanom itu tadi apa ya? Itu tadi aku udah lihat ada yang tanya, Kak, itu tuh kelas Siap. apa? Itu Kelas mini course ya, dari RSA ya, Kak. iya Mungkin nanti Kak betul. Dela bisa menjabarkan lagi. Betul. Oke. Nah, sekarang aku mau sharing dulu nih. Sebenarnya itu kelas apa sih yang di-share sama Kak Hanom? Nah, karena aku lihat teman-teman juga pada kepo nih gitu. Siap. Keren, keren. Aku mau share kalau misalkan di RSE itu sekarang lagi launch satu topik dan satu kurs baru nih, course baru gitu ya, seputar data entry. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan ikutan kursus yang ini, teman-teman bakal belajar dari A sampai Z-nya nih untuk jadi seorang data entry itu tadi. Dan semua tools, semua cara yang dipakai sama Kak Anom untuk ngerjain project data entry ini bakal di-share di sana. Siap. Nah, aku Kita bakal kasih. praktekkan bersama. Yep, betul. Nah, aku di sini juga mau share bentar. Ini aku bakal kasih lihat. Nanti mungkin Kak Hanom bisa bantu aku untuk ngejabarin beberapa modulnya. Ini aku bukain. Oke. Siap, Eh, Mbak. sorry, kayaknya salah. Bentar ya.
Oke. Nah, di sini nih kita bakal ada 3 hari ya, teman-teman. Ada 3 hari Ya, bakal belajarnya, dan mungkin boleh minta tolong Kak Hanum untuk di hari pertama kita ngapain aja nih nanti? oke, seperti yang sudah saya spill juga di slide tadi ya, Mbak. Jadi kita akan mempelajari lah basic-basic atau hal-hal yang memang itu penting diketahui ya untuk sebagai bekal menjadi data entry spesialis, yaitu data entry typical jobs, soft skill, technical skill, kemudian yang tadi saya sebutkan juga toolsnya itu ada Google Maps Research, Google My Business Research, Internet Online Research, kemudian ada additional advanced tools yang tadi sudah saya tuliskan juga seperti Chrome Extension yang memang itu diperlukan, kemudian ada cloud storage-nya, kemudian Trustpilot for scanning scam. Nah, ini supaya kita tahu website apa yang valid gitu ya, yang menyajikan data-data yang bagus, legit ya, jadi tidak abal-abal. Ya kan, kemudian ada Chrome Extension. Nah, kemudian lanjut Mbak ke day 2. Nah, ini kita akan mempelajari bersama ya Google Docs Relate Data Entry Management atau Google Sheets Relate Data Entry Project dan melakukan Internet Online Research, Google Map Research, dan Google My Business Research. Ini nanti mungkin insya Allah akan kita kerjakan bersama, jadi ada playground-nya ya di Google Sheet, nanti akan saya buat juga mungkin insya Allah kalau teman-temannya bisa mengakomodasi semua, kita praktikal bersama di hari kedua. Kemudian dari ketiga, Mbak. Oke, dari ketiga ini mungkin eh, akan saya bagikan ataupun share beberapa portofolio yang bagus seperti tadi ya. Jadi mungkin akan saya gali lagi juga, nanti akan saya share ke teman-teman bagaimana mengengage portofolio case study-nya, kemudian brandingnya. Nah, satu kedua ini relate ya, jadi saling berkaitan, promosi dan branding sebagai kita data entry spesialis, jadi melalui sosmed, personal web, artikel, medium, TikTok, dan lain sebagainya, website, kemudian intro to freelance platform, Upwork, Fiverr, Ficework, kemudian project, kemudian tadi ada people per hours, pokoknya, dan sebagainya. Kita belajar banyak hal di 3 hari 5, 6, 7 Maret 2024. Seperti itu, Mbak. Oke, thank you Kak Hanum. Nah itu ya teman-teman ya, tadi udah kita jabarin semua dan kelasnya ini secara live via Zoom. Jadi nanti teman-teman selama 3 hari via Zoom bakalan belajar seputar data entry nih. Nah kalau misalkan tadi teman-teman udah lihat juga yang diterangin sama Kak Hanom, data entry itu yang kita lihat di sosial media tuh ternyata masih basicnya aja nih. Yang aslinya ada yang lebih jelimet lagi. Jadi daripada teman-teman pusing, daripada teman-teman galau gitu ya, mau start data entry, tapi ternyata aduh agak susah ya kelihatannya tadi setelah tahu. Itu nanti mungkin teman-teman bisa ikutan. Ini link pendaftarannya aku udah cantumin di sini dan aku yakin Kak Chelsea juga udah sharing sama teman-teman di kolom chat. Tapi kalau misalkan teman-teman ngerasa kayak aduh kayaknya belum ada waktu nih Kak untuk ikutan mini course-nya atau belum ada waktunya atau belum ada apa ya. Aduh Kak, aku ngerasa nggak yakin deh jadinya untuk lihat data entry gitu misalkan merasa tidak apa ya, kayak bukan ranahnya teman-teman gitu. Teman-teman bisa coba untuk ikutan dulu bundle course dari kita. Jadi kita ada satu special bundling kursusnya. Jadi satu kursus ini satu paket ini ada beberapa kursus nih. Yang pertama itu teman-teman dapat ebook. Terus yang kedua teman-teman dapat yang namanya virtual assistant recorded course. Ini basic ya, basic untuk teman-teman yang mau belajar seputar virtual assistant. Selain itu ada juga yang super VA bootcamp. Nah, bedanya Super VA Bootcamp sama virtual assistant tadi itu apa? Nah, kalau misalkan yang virtual assistant yang biasa ini, itu yang basic-nya aja. Tapi kalau yang Super VA Bootcamp itu yang lebih advance-nya lagi seputar virtual assistant. Terus teman-teman juga bisa belajar seputar AI nih, AI untuk jadi marketing yang bertenaga AI gitu. Jadi udah nggak takut lagi tuh sama AI nantinya kalau misalkan udah ikutan kursus ini. Habis itu kita juga bakal belajar digital marketing, bisa juga belajar digital marketing di sini. Terus ada juga social media mini course yang ada di sini. Jadi satu paket ini isinya banyak banget recorded course yang bisa teman-teman beli secara satu kali beli aja, tapi dapetnya tuh langsung banyak. Dan nanti teman-teman bisa implementasi langsung pakai step by step guide dari e-booknya untuk jadi virtual assistant. Linknya bisa teman-teman lihat di sini dan nanti juga bakal di-share lagi sama Kak Chelsea untuk course-nya. Just let me know kalau misalkan teman-teman mau daftar yang mana gitu ya di kolom chat. Jadi nanti bisa aku save juga nih. Dan aku juga mau kasih tahu kalau misalkan teman-teman daftarnya tuh sekarang, kayak yang tadi udah diinfoin sama Kak Hanom, teman-teman bisa dapat harga early bird. Jadi bukan harga normal, teman-teman. Jadi teman-teman sekarang cuma bayarnya 150.000 untuk 3 hari gitu.
Jadi kalau misalkan kalau aku ya anggapannya kalau misalkan aku berani beli sepatu Jordan yang harganya 1 jutaan sekian gitu ya, 1 jutaan lebih, tapi kalau ikutan data entry mini course ini pakai budget 150, harusnya berani gitu. Nah, kalau misalnya aku bakalan berpikir seperti itu karena nanti itu bakal jadi investasi juga nih buat teman-teman, kayak gitu ya. Nah, just let me know kalau misalkan teman-teman ada yang punya pertanyaan, seputar entah itu kelasnya, entah itu seputar, apa namanya, paketnya atau apapun itu nanti. Tapi sekarang kita mau lanjut dulu sesinya ya, teman-teman. Kita bakal lanjut sesinya ke sesi sharing session kepada, salah satu alumni RSE nih. Oke, halo Kak Eli. Halo semuanya. Halo Kak Dela, apa kabar? Halo, aku baik, Kak. Oke, teman-teman, ini salah satu alumni kita udah hadir dan aku yakin teman-teman pasti pernah lihat Kak Eli di salah satu videonya RSE. Nah, nanti Kak Eli ini ngapain dan siapa sih Kak Eli? Ini bakal diceritain langsung sama Kak Eli dan Kak Eli monggo waktu dan tempat aku persilahkan ya. Oke, makasih Kak Dela. Oke, halo semua, nama saya Eli. Saya adalah virtual assistant yang baru lulus dari RSE. Untuk tentang saya, saya graduate major di International Trade. 5 tahun saya kerja di wedding industry, 8 tahun di travel industry, dan sekarang baru jalan 5 bulan as a virtual assistant di salah satu Australian company. Jadi awal saya terjun di dunia remote working itu pada Januari 2023, jadi baru tahun lalu. Saya resign dari perusahaan travel agency itu, dan saya ketemu RSA di Instagram. Waktu itu lagi browsing Instagram dan kelihatan Kak Dela. Nah, di sana saya mengambil salah satu basic virtual assistant recording course, jadi yang paling basic dulu. Nah, untuk selama perjalanan saya belajar tentang virtual assistant, bulan Maret itu saya melihat bahwa RSA sedang membuka peluang untuk jadi volunteer. Jadi saya mendaftar dan akhirnya keterima. Nah, di sana saya belajar banyak tentang apa yang namanya copywriting, social media management, sama Notion, dan masih banyak lagi. Terus September itu adalah akhir di mana saya selesai jadi volunteer RSA dan saya interview di salah satu perusahaan dan keterima. Dan akhirnya Oktober itu starting kerja sebagai virtual assistant di salah satu perusahaan di Australia. Jadi apa yang saya lakukan sebagai virtual assistant itu adalah saya adalah salah satu virtual assistant khusus untuk broker finance atau mortgage broker. Mungkin mortgage broker atau broker finance ini kurang dikenal di Indonesia ya, karena memang tidak ada pekerjaan financial broker di Indonesia. Jadi untuk saya perkenalan saja, broker finance itu adalah orang tengah antara pemberi pinjaman dan orang yang mencari pinjaman. Dan kebetulan perusahaan yang saat ini saya bekerja itu spesialis untuk home mortgage, jadi peminjaman untuk membeli rumah atau jaminannya adalah rumah. Jadi apa responsibility saya sebagai virtual assistant dari seorang broker itu yang pasti data entry. Data entry ini termasuk client personal information, jadi data kayak misalnya KTP kalau di Indonesia, kalau di mereka juga ada namanya paspor, driver license, terus mendata aset dari kliennya itu, juga mendata expense dari kliennya, serta berbagai macam finansial detail yang perlu saya masukkan ke dalam sistem CRM dari broker itu. Terus selain itu, saya juga mensubmit permintaan pinjaman ke dalam sistem yang disebut AOL. Terus selain itu juga saya request untuk valuation. Valuation itu jadi suatu rumah yang mau dijaminkan, dievaluasi harganya dan apa bisa diterima oleh para peminjam uang sebagai jaminan. Selain itu juga saya berhubungan dengan customer service dari para lender. Lender itu tidak hanya bank, jadi bisa termasuk kayak koperasi kalau di Indonesia ya. Terus juga saya berhubungan dengan klien untuk meminta dokumen-dokumen yang masih diperlukan oleh para lender
untuk improve menerima permintaan peminjaman mereka. Untuk alat tools yang digunakan untuk pekerjaan saya saat ini, yang pasti itu adalah Office, termasuk Word, Excel, Microsoft Excel, Microsoft Word, PowerPoint untuk report, Outlook untuk email, dan Teams untuk berhubungan dengan klien ataupun bos saya. Selain itu, saya pakai ChatGPT, of course. Sekarang kayaknya semua orang harus belajar ChatGPT ya, karena membantu banget untuk membuat email atau membuat rangkuman seperti itu. Untuk Connective Mercury itu adalah CRM untuk perusahaan saya. Jadi data yang saya masukkan itu semua saya masukkan ke dalam Connective Mercury itu. Untuk Quickly itu adalah salah satu tools yang digunakan untuk menghitung kemampuan pembayaran seorang klien. Grammarly, karena bahasa Inggris bukan bahasa ibu ya, jadi tetap butuh Grammarly untuk membantu memperbaiki grammar yang salah atau kata-kata yang salah yang saya tulis. Dan untuk menghubungi klien atau lender di Australia, saya menggunakan Zoom Phone. Jadi seperti yang Kak Anum tadi bilang, data entry itu banyak jenisnya. Jadi kebetulan yang saya handle sekarang ini lebih ke khusus ke bidang finansial yang dimana berhubungan dengan data privacy. Gitu. Jadi termasuk hal-hal yang sensitif seperti yang dibilang sama Kak Hanum. Jadi kita harus benar-benar bisa menjaga privasi dari data yang diberikan kepada kita. Untuk klien-klien sendiri itu sebetulnya lebih mengisi data-data bisa dalam bentuk Word atau Excel yang nanti pada saat diberikan kepada saya harus saya input ke dalam CRM. Ini salah satu contoh back office dari CRM yang saya gunakan. Ini hanya contoh ya, jadi memang tidak actual. Bisa dilihat seperti yang sekarang ada di sana. Data-data apa aja sih yang dimasukkan oleh saya ke dalam sistem dari CRM ini. Itu bisa ada nama depan, nama belakang, tanggal lahir, contact number, email, terus opsi atau pinjaman apa yang diambil oleh mereka. Jadi bisa dilihat di sana datanya lumayan banyak ya. Jadi dan itu amat sangat krusial. Jadi saat kita memasukkan data apapun itu, kita diharuskan untuk berhati-hati. Terutama karena data ini nanti akan digunakan oleh pihak lender, entah itu bank atau koperasi, untuk mengeluarkan surat hutang. Jadi saat kita memasukkan data itu salah, otomatis itu akan berpengaruh dengan surat-surat yang akan dikeluarkan pada akhirnya. Dan untuk mengubah yang sudah dikeluarkan itu akan ada cost yang lebih besar dan waktu yang lebih lama. Jadi itu sih yang harus diperhatikan saat saya bekerja. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba bekerja sebagai virtual assistant, terutama di data analis, menurut saya apapun background kalian pasti bisa selama mau mencoba dan mau mengeksplor gitu, dan tidak pernah berhenti belajar. Itu aja. Jadi semoga sharing yang saya barusan sharing ke kalian bisa jadi inspirasi buat kalian, dan let's connect. Bisa melalui Instagram ataupun LinkedIn saya. Terima kasih. Oke, thank you Kak Eli. Oke, aku bakal stop share dulu. Oke, thank you banget Kak Eli udah sharing-sharing jobnya seperti apa gitu ya. Dan ini ada beberapa pertanyaan nih buat Kak Eli sebelumnya. Oke. Jadi kita bakal coba untuk lihat ya, karena aku rasa masih banyak nih yang kepo. Kak Eli, apakah Kak Eli bekerja di luar negeri? Fasihnya bahasa Inggris itu seberapa sih? Mungkin bukan gini ya teman-teman ya. Bahasanya harus fasih bahasa Inggris? Jawabannya tentu nggak harus. Tapi mungkin Kak Eli bisa jawab lebih gini nih sebagai orang yang kontak langsung sama orang Australia gitu.
Jadi aku kerja dari Bali karena rumahku di Bali. Terus untuk fasih bahasa Inggris, aku sih tidak pernah mengambil tes untuk bahasa Inggris ya. Jadi kebetulan karena di travel agent, aku juga handle untuk market di luar Indonesia. Jadi lebih ke conversation dan basic Inggris sih. Dan untuk yang hal-hal seperti lebih spesifik karena ini finance company ya, perusahaan finansial, jadi belajar ulang lagi untuk kosakata-kosakata yang memang untuk pekerjaan itu gitu. Jadi menurutku sih yang satu nekat sih. Jadi waktu itu saya kebetulan interview 3 kali sama ownernya. Jadi dan dia pun merasa selama percakapan ini bisa dimengerti dan salah satu juga saya pakai tools Grammarly ya untuk semua yang saya tulis dan contekan dari ChatGPT. Menurut saya sih so far so good ya. Jadi basic memang harus ada karena kebetulan kliennya kan memang Australian ya. Jadi itu sih menurutku. Yang penting mau belajar dan terus ngulik sih. Iya, itu aja. Mas, Oke, thank you. Semoga menjawab ya, Kak. Terus aku sebenarnya ini pertanyaan aku sih, Kak. Gimana sih cara Kakak dapet klien dari Australia itu, Kak? Boleh diceritain sedikit nggak? jadi waktu itu aku volunteer di RSA. Di salah satu meeting itu sempat dibilang, kalian tuh harus berani coba, jangan takut ditolak. Jangan berpikir bahwa apa namanya ditolak itu end of everything gitu. Terus jangan lupa namanya branding atau promote yourself gitu. Jadi waktu itu kebetulan lagi kumpul-kumpul sama staff-staff teman-teman kerja yang dulu di tempat yang dulu. Terus kebetulan ada ex-manajerku nanya gitu, Eli sekarang ngapain? Terus saya bilang virtual assistant Pak. Nah dia nanya ngapain itu virtual assistant? Terus aku jelasin virtual assistant kayak gini gini gini. Nah terus nggak lama setelah itu dia telepon, El, aku ada kenalan lagi nyari, mau nggak coba gitu. Pertamanya saya tanya ngerjain apa gitu. Ya mungkin sama yang seperti kamu sebutin, terus bantuin dia masukin data ke dalam sistem seperti itu. Jadi waktu itu, oh boleh deh, terus dia minta CV, terus aku kirim deh CV-ku. Terus kita interview 3 kali, akhirnya keterima. Kayak gitu. Hmm. Nice ya. Teman-teman tuh, nggak harus dari Upwork atau Fiverr aja, networking Hmm. itu juga penting, teman-teman. Gitu ya. Sebarkan ke seluruh kenalan kalian bahwa kalian adalah VA. Mereka pasti banyak yang bertanya, apaan sih VA, apaan itu VA gitu. Ya sambil ngobrol, sambil kenalan, siapa tahu mungkin mereka ada kenalan yang membutuhkan jasa kita gitu, seperti mantan bos saya. Betul, teman-teman. Kalau misalkan di luar ada yang bilang, aduh dia masuk pakai orang dalam. Tapi kalau di kerjaan remote, orang dalam pun pilih-pilih, teman-teman. Jadi tidak sembarangan yang bisa dapat orang dalam yang berkualitas gitu ya. Oke, terus ada juga yang tanya nih Kak, kalau boleh gitu ya, kita pengen tahu nih Kak Eli, kalau misalnya kerja sebagai virtual assistant ini, untuk gajinya sendiri nih Kak, boleh range aja, apakah Kakak dibayar per jam, atau sistemnya kayak gimana nih Kak? Karena kebetulan aku full time, jadi aku bayarnya as a salary, jadi per bulan tuh. Ya. Oke, itu ya teman-teman, per bulan, udah full time loh, bukan freelance lagi. Jadi untuk gajinya nggak bisa di-spill karena udah full time. Jadi terusnya bukan per bulan teman-teman gitu. Nah kalau Kak Eli ini udah full time gitu teman-teman, dan emang punya opportunity juga untuk ikutan full time nantinya. Tapi balik lagi ya dengan terms and condition biasanya masing-masing untuk tiap negara tuh beda-beda kayak gitu. Nah, terus ada lagi nggak nih yang mau tanya deh sama Kak Eli? Oh, ada lagi yang tanya Kak. Kak Eli, apa namanya? Apakah di tempatnya Kak Eli itu ada batasan umur kalau mau kerja jadi virtual assistant data entry? Nggak ada sih, malah nggak ditanyain umurku berapa. Di CV pun aku tidak menyebutkan umurku berapa. Maksudnya tanggal lahir, tahun lahir itu juga tidak aku masukkan ke dalam CV waktu itu. Jadi bosku juga sampai sekarang nggak tahu aku umur berapa. Oh, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan takut teman-teman. Hmm. Umur hanyalah angka kalau misalnya kata
anak yang mau pacaran sekarang gitu ya, tapi ini urusan kerja gitu ya teman-teman ya. Hampir sama, umur hanyalah angka, yang penting skill-nya yang perlu dijaga ya teman-teman. Nah, terus mungkin ini aku bakal undang Kak Hanum juga nih untuk pertanyaan yang satu ini karena lumayan lumayan apa ya? Pasti bakalan banyak sih yang nanya kayak gini. Ini ada satu pertanyaan yang menurut aku penting untuk kita ceritakan juga. Tadi kan udah kita sebutin enaknya tuh kayak gimana, bagusnya tuh kayak gimana gitu kan. Yang enak-enak lah. Terus ada yang tanya, Kak, suka dukanya apa sih kerja sebagai virtual assistant? Mungkin bisa dijawab dari Kak Hanom dulu, Ya, Mbak. Tadi apa, Mbak, terkait suka duka. nggak enaknya ya? Iya, Mungkin kalau nggak enaknya, kalau dari saya sendiri ya, itu saat switch career, Mbak. Itu benar-benar merintis ya, struggle juga. Dan mungkin belum ada remote skill academy waktu itu ya. Maksudnya belum masif lah, belum masif seperti sekarang. Itu saya juga dulu mungkin akan saya mention juga, tempat-tempat saya belajar itu seperti di Build with Angga, kemudian ada Remote Work ID, RW ID, di Instagram juga ada. Kemudian kalau materi-materinya itu ada juga Habis Kerja, kemudian ada juga Udemy gitu ya. Jadi course-course-nya itu memang sangat-sangat banyak ya. Dan kita harus memfilter yang mana yang kita butuhkan dan mana yang tidak. Nah, di situ yang kurang enaknya di situ, Mbak. Kalau nggak kuat gitu ya, itu kayak ibaratnya ya udah saya kerja balik lagi aja gitu. Tidak strike lagi gitu, Mbak. Karena itu kan termasuk tantangan ya, challenge yang kamu mau terus apa balik lagi gitu. Ya saya putuskan untuk terus, meskipun memang struggle-nya luar biasa saat itu ya. Dan juga mungkin kalau secara umur mungkin Kak Eli sangat-sangat lebih senior. Saya belum memasuki apa ya, pengalaman yang seperti Kak Eli tadi 8 tahun, 5 tahun. Itu wah itu mantap banget itu. Sepertinya Kak Eli sudah kenyang juga di konvensional ataupun job-job kantoran gitu. Nah, ketika itu kita share menjadi bekal ke VA, itu sangat-sangat support ya, sangat-sangat bagus karena basic basic pekerjaan itu sebetulnya ada ketika kita di kantor ya sebetulnya. Dan kita bisa mendeliver lagi ketika kita berani menaikkan level ke kancah global. Seperti itu sih, Mbak. Dukanya kalau saya seperti itu, struggle-nya di awal ketika merintis. oke. Itu tadi cerita dari Kak Hanom ya, dukanya sebagai yang career switcher gitu. Nah, terus kalau Betul. misalnya Kak Eli nih, gimana nih Kak suka dukanya Kakak, Kak? Dukanya sama sih sama Kak Hanom ya, karena backgroundku juga dulu kan wedding, ya, terus habis gitu travel agent, terus sekarang ke finance yang sama sekali bahasa Inggris pun kosakatanya beda banget dengan yang saya pakai di travel agent. Itu yang pasti harus belajar hal baru. Belajar hal baru, belajar kotakasa baru, belajar tools baru, belajar CRM baru. Itu yang menurutku perjuangan yang memang harus berani mencoba, berani melakukan, dan pantang menyerah sih. Itu yang paling bisa dibilang bukan duka sih, lebih ke tantangan yang saya hadapin waktu saya memutuskan untuk jadi VA sih. Itu. Terus yang kedua lebih ke gimana ya, membuat diri sendiri untuk bisa tidak memikirkan hal lain saat mengerjakan sesuatu. Karena dulu kan kita di kantor, saya duduk, saya tahu harus saya bekerja. Sedangkan ini kan hanya di rumah ya, gangguannya banyak. Jadi salah satu tantangan adalah membuat ruangan di dalam otak saya untuk memisahkan diri saya saat di rumah tapi lagi mengerjakan pekerjaan. Itu sih, itu salah satu tantangan terberat sih menurut saya. Oke. Nah, jadi mungkin teman-teman juga nanti kalau misalkan udah kerja jadi remote worker pasti bakal mengalami hal yang sama, teman-teman. Itu cuman sedikit banyak dari dua narasumber kita. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan yang menurut Della dua-duanya mungkin bisa sharing persepsi. Yang pertama itu mungkin dari Kak Hanom sama Kak Eli mungkin bisa cerita nih Kak, jam kerjanya tuh kayak gimana sih? Terutama Kak Eli tadi sempat mention kalau udah full time ya. Kalau dari Kak Hanom sendiri, jam kerjanya tuh kayak gimana Kak? Apakah mulainya malam, apakah morning person banget, atau gimana nih? Ya, siap, Mbak. Mungkin kalau saya
ada yang full time juga seperti Kak Eli ya, tapi by agensi Mbak, gitu. Jadi mungkin kalau agensi ini, tapi fleksibel sih, karena by project ya, tidak ada waktu yang terikat, kamu mau start dari jam berapapun bisa, yang penting deadline-nya tanggal sekian, kebutuhannya sekian, kuantitasnya sekian, kualitasnya sekian, itu harus terpenuhi gitu. Jadi mungkin kalau saya prefer sore ke malam gitu, atau pagi ke siang, karena di sela-sela itu juga saya ada set job juga yang tadi UX design dan UX research gitu Mbak. Kurang lebih sih kalau yang fokus data entry mungkin 4 sampai 5 jam sehari ya. Kemudian selain itu side job. Seperti itu Mbak. Thank you Kak Hanum. Kalau Kak Eli, gimana nih untuk jam Karena kerjanya? kebetulan perusahaanku kan di Perth, jadi sebetulnya time-nya itu sama dengan Bali ya. Jadi dari kerjanya itu 8 jam satu hari, dari jam 8.30 sampai jam 5. Ya, gitu. Jadi ya sih masih oke sih, karena kebetulan Perth kan time zone-nya masih sama Bali ya. Oke, thank you Kak Eli. Nah, tuh teman-teman, beda project, beda juga kebutuhan, entah itu data entry-nya, jam kerjanya, kuantitasnya, kualitasnya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman bingung nih, aduh ternyata banyak banget yang perlu gue pelajarin putar data entry ya. Ternyata tidak semudah yang di sosial media nih. Yang di sosial media yang manis-manisnya doang. Kalau misalkan sekarang kita bakal masuk ke realita yang lebih challenging lagi gitu ya. Jadi teman-teman, aku bakal share screen lagi nih ya. Aku mau ingetin lagi gitu. Kalau misalkan nanti teman-teman ada yang punya keinginan untuk gabung sebagai data entry gitu ya, siapa tahu nanti bisa connect sama Kak Hanum dan juga Kak Eli, entah via sosial media gitu. Cuman aku mau ingetin lagi ya teman-teman ya, ini mini course-nya kita jangan sampai kelewatan pendaftarannya karena slotnya sedikit banget. Kalau untuk yang mini course-nya kita, ini slotnya kita terbatas gitu ya, dan nanti tanggalnya dari 5 sampai 7 Maret gitu ya, dicatat ya. Tapi kita udah udah kasih tahu duluan nih di sini, di sosial media belum ada. Jadi teman-teman yang pengen dapat slotnya untuk ikutan belajar bisa langsung aja daftar di bit.ly/dataentry.now gitu. Terus nanti di sini juga kita bakal belajar seputar data entry, mulai dari basicnya, gimana cara dapetin kerjaannya, plus gimana cara apply kerjaannya, dan juga gimana cara ngebangun portofolionya nih. Nah, jadi biar teman-teman makin dalam juga pengetahuan tentang data entry-nya juga, bisa belajar di sini selama 3 hari secara live nantinya. Nah, nanti untuk detail-detailnya itu bisa teman-teman cek di form pendaftarannya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak bisa ikutan untuk data entry-nya dan teman-teman merasa mau cobain yang lain dulu nih sambil nunggu kelasnya, teman-teman bisa coba untuk ikutan kitnya kita yang terbaru, bundle course-nya kita yang terbaru, itu Sweet Februari, Semanis Aku, itu teman-teman bisa dapetin 6 kursus, 5 kursus, 1 ebook di sini. Jadi 1 ebook tentang gimana cara jadi virtual assistant dalam 30 hari, terus juga ada virtual assistant recorded course, ada super VA bootcamp recorded course, ada juga AI powered marketing assistant. Ini kita belajar AI di sini teman-teman banyak. Tadi Kylie juga sempat mention kalau kita bakal pakai ChatGPT gitu karena everyone should know how to use ChatGPT kalau menurut aku juga sekarang. Terus gimana caranya belajar digital marketing nih? Ini juga bakal kita pelajarin di sini. Sosial media juga bakal ada dibahas di sini. Dan kursus ini tuh recorded, jadi teman-teman bisa pelajarin sendiri, teman-teman nggak perlu gabung ke kelasnya, teman-teman bisa pelajarin ini sesuai dengan waktu teman-teman gitu. Jadi tidak ada yang dipaksakan di antara kita. Jadi teman-teman bisa pilih mau ikutan live course-nya atau mau ikutan recorded course-nya juga nggak apa-apa. Terserah teman-teman gitu ya, yang mana yang nyamannya aja kayak gitu. Nah, karena kayaknya ini sudah tinggal beberapa menit lagi gitu ya. Teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan kembali sebelum kita foto-foto dan closing statement nih dari kedua narasumbernya kita? Apakah ada? Ada ini kayaknya. Oke, ini ada pertanyaan khusus buat Kak Eli. Kak Eli, kalau mau cari kerjaan pertama kan belum ada portofolio. Gimana ya caranya? Mungkin versi Kak Eli seperti apa? Belum ada portofolio, buat portofolio. Karena itu adalah buku jualan kita gitu. Klien itu bisa tahu apa yang bisa kita lakukan dari portofolio.
Kalau misalkan untuk data entry itu seperti yang tadi Kak Anom bilang, ada beberapa tempat atau beberapa hal yang bisa kalian buat sebagai kayak dummy project gitu kan. Atau enggak, misalkan ada satu website itu, sebentar aku cek, namanya pointweb.co.id, itu juga bisa kalian buat sebagai portofolio kalian. Jadi di website itu kalian itu ngetik atau data entry untuk dikasih gambar tulisan, kalian ketik masukin ke dalam sistemnya mereka, dan itu juga dibayar loh. Jadi sambil berenang menyelam minum air. Jadi saya ulang ya, pointweb.co.id itu di sana. Jadi ada gambar kayak dari beberapa potongan dari beberapa bisnis card yang kalian harus masukkan seperti alamat, nama orang gitu, terus mobile phone gitu. Dan itu akan didata dan kalian bisa lihat level kalian, jadi ranking kalian itu bisa di screenshot, dijadikan bukti, misalkan portofolio data entry. Itu juga yang saya gunakan waktu saya apply di perusahaan ini sih. Oke, thank you Kak Eli. Oke, kayaknya itu aja teman-teman untuk hari ini gitu ya. Ini kita udah hampir 1,5 jam ngobrol-ngobrol. Dan I think mungkin yang terakhir. Oke, thank you semuanya. Thank you Kak Hanom, thank you Kak Eli. Aku Della Miranti, aku pamit undur diri. Sampai jumpa lain kali.